Itu kita berterima kasih lawan teman-teman mahasiswa, aktivis-aktivis, ada juga artis, habis itu komika, apa segala macam yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi bahwa kita harus dukung nih keputusan MK. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Rame yang kemarin di berita-berita yang ada tuh, nah, di TV, di Twitter atau yang ini tuh X ngarannya kan, demo tuh lah. Wah, itu macam-macam. Ya, bubuhannya tuh lah. Awalnya tuh lo gara-gara keputusan MK itu tuh hendak dianulir oleh DPR. Nah, itu makanya sampai turunan semua kalau. Lalu perhatikan dulu, muncul dulu yang lambang Garuda dan warna biru kan. Yang putih biru tuh kan. Nah, habis itu pertama tuh masih bingung, itu apa aja early warning system kan sama tapi ngarannya di medsos ini pindah tumbur banar, lalu orang banyak mencari tahu, banyak yang menjelaskan, dan akhirnya hanya tahu bahwa itu kekecewaan orang lantaran DPR itu secara sepihak waktu itu kehendaknya lah hendak menganulir keputusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Nah, itu lalu habis itu kan muncul esok harinya tuh demo Ghana di seluruh Indonesia tuh. Seluruh Indonesia. Yang paling ramai diliputi TV kan jelas Jakarta, Bang. Jakarta. Yang mantan ibu kota negara. Mantan dah. Jadi mantan lah ini sudah. Jadi mantan. Lah, BIP biarpun sudah mantan kan tetap mantan yang bungas sih berarti. Kadang mungkin terlupa kan. Kadang bisa dilupakan. Karena semuanya berawal dari sana. Lantaran juga di sana tuh penduduknya juga banyak. Nah, bungas-bungas juga. Pada kita ini bungas-bungas. Nah, lantaran di sana tuh penduduknya banyak loh. Jadi keputusan MK itu sangat berpengaruh karena kalau dilihat-lihat tuh misalnya kalau untuk pencalonan gubernur, baca aja di keputusan MK yang diatur. Misalnya nih untuk wadah kita aja misalnya di Kota Waringin Barat loh. Wadah kita ini kan penduduk dari suara sah yang masuk dalam pemilu 14 Februari 2024 lalu tuh 115-an ribu lah. 115 ribu ya. Artinya kan 151 kah kalau salah. Nah, pokoknya secara itu lah kan ada aja penjelasan. 150 ribuan. Antara di bawah 250 ribu, artinya persentase suara yang masuk dari total jumlah suara sah itu harus 10%. Nah, semua itu setuju ya. Cuma kemarin gara-gara DPR waktu itu hendak menganulir itu, lalu orang tumbur. Karena partai-partai yang kada duduk di kursi DPR, terutama di daerah yang penduduknya banyak kan, buana kada bakal dapat. Ini ada angin segar nih, bahwa buana yang walaupun kada duduk di kursi DPR bisa mencalonkan, makanya kurang tumbur. Tapi wadah kita di sini betulannya tuh kurang lebih itu aja, malah masnya 10%. 10%. Nah, itu tadi. Jadi kan waktu pas demo kemarin itu macam-macam. Ada yang membawa, tapi yang lucu ini kadang-kadang orang kita nih, tapi bagus malah. Walaupun yang itu sarik misalnya kan, cuma kadang-kadang tuh kita nih walau sesarik-sarik kita pasti dibumbui dengan komedi. Nah, itu yang lucunya ada di situ. Buat rame itu. Coba ya dibaca-baca jadi ya poster-poster yang dibawa oleh pendemo tuh nah. Di PHP DPR lebih sakit daripada di PHP mantan. Nah, itu mantan pula kena kan. Macam-macam. Habis itu belum lagi yang di dunia nyatanya lah pasti demo langsung. Di medsos juga tumburnya ramai benar, banyak yang berdebat semua. Maka jarlah gambar-gambarnya ada yang diandaknya di mana di aspal, diinjak-injak bubuhannya, dibakar. Ada gambar Jokowi juga tuh. Nah, dibakar bubuhannya. Tapi kayak apa ya lah, ngarannya orang sarik bah. Amun kita hendak berpandar adat itu jujur jarang itu. Kalau orang itu merasa diperlakukan tidak adil, maka keredam adab jadinya. Karena kan menurut Pancasila aja, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, bila I-nya diperlakukan adil, maka I-nya beradab. Ya, betul. Bila I-nya diperlakukan tidak adil, hilang adabnya. Hilang adabnya. Cuman kadang-kadang ada yang sosok bijaksana, kadang-kadang tuh, mana adab nih gini. Ya itu, balik lagi ke situ. Diperlakukan adil, kadang merasa diperlakukan adil, kadang bubuhan yang ini. Amun yang merasakan diperlakukan adil, makanya hilang adabnya. Jadi amun supaya orang beradab, perlakuan dengan adil. Iya. Itu kayak yang semalam di Palangkaraya mau maksa masuk ke gedung DPR kan, ricuh jadinya masuk. Nah, jadi sebenarnya inilah kalau seandainya masalah demo kayak ini nih, harusnya jangan sampai terjadi kerusakan kayak itu dari bubuhan perwakilan rakyat itu harusnya cepat-cepat keluar, sampaikan. Tapi yang di Jakarta kemarin itu kada wani. Alasannya itu ada quorum antara kada quorum atau kada wani masuk ke sana gitu. Harusnya jangan kayak itu. Jadi bilanya memang hendak supaya ada banyak yang rusak nih, benda-benda nih. Itu dikeluarkan aja salah satu perwakilan. Tapi jangan juga beri ide-ide yang pindah aneh-aneh ya. Itu masalahnya kan keputusan MK ini sudah bagus nih. Ya. Kenapa tiba-tiba bubuhan yang mengidekan hendak menganulir itu? Bubuhan ini perwakilan siapa? Perwakilan rakyat kah atau perwakilan segelintir orang? Ya. Itu kan yang jadi masyarakat atau rakyat ini nih tumbur. Jadi itu disitunya banyak yang kada suka loh dengan bubuhan perwakilan. Timbul-timbul karena hari ini kayak ini jar mendukung keputusan rakyat. Timbul-timbul jam 12 malam berubah kan? Tapi alhamdulillah balah kemarin itu rupanya masih gegairan buannya. Iya. Jadi kan kemarin itu tuh akhirnya diputuskan dan buan KPU juga sudah menyampaikan membuat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum gitu loh bahwa dalam pelaksanaan pilkada saat ini mengacu pada keputusan MK nomor 60 dan 70 itu akhirnya. Tapi alhamdulillah balah rupanya orang kita nih kelelawasan merasa dibungul itu lalu ini muyak lalu bersatu gitu bah. Iya, itu bagus bang kayak gitu. Jadi menangkal hal-hal yang tadi di luar konteks yang seharusnya kada terjadi gitu nah. Nah, dulu kan masih terpecah belah nih antara cebong kampret amun kalau kada setuju lawan ini misalnya kan mengkritik keputusan pemerintah sedikit sama tikadrun sedikit sama tikadrun gitu malah itu yang protes. Nah makanya jadi kalau misalnya rakyat tuh mengkritik pemerintah itu perasaan wajar aja kalau kita di negara demokrasi wajar itu hendak inya tuh berkuriak kah apalah negara itu sudah jadi resikonya negara demokrasi. Misalnya nih, Ikam memakai baju kemeja, misalnya anggap kemeja itu demokrasi. Namun karena bergulung kah, hendak dipanjangkan, kan intinya itu tuh kemeja. Jadi, modelnya terserah, yang penting iya tuh tetap berbaju itu gitu loh. Artinya sama aja demokrasi nih. Ya kayak itu caranya demokrasi. Maksudnya jangan sedikit-sedikit kan orang mengkritik, ditumburkan, karena Ikam nih yo, kadang pemerintah ini yo, kamu kalau cinta negara bukan itu bang maksudnya. Tapi di mana-mana tuh bang pasti bang selalu ada pro kontra tuh pasti kada bisa dihilangkan. Tapi yang kan wajar aja karena jika sudah resiko negara demokrasi kan pendapat itu pasti berbeda kayak aku ya misalnya kamu kadang-kadang rancak gitu bekarasan loh cuma kan bekarasan tetap berkawalan tetap itu kita ada satu intinya gitu nah intinya ya tetap satu jalan gitu. Intinya semua orang tuh berarti hendak melihat negara kita ini nyaman, makmur. Apalagi negaranya kita ini kan negara kaya kan. Cuma kemarin itu banyak yang merasa diperlakukan dalam tanda kutip itu merasa gitu. Merasa tuh apa istilahnya? merasa tuh aneh, Mbak. Keadilan ini. Rasa pina lain. Rasa pina agak lain gitu. Agak lain hanyar jadi masuk partai langsung jadi ketua partai. Imbah tuh lagi umur kada mencukupi aturannya diubah. Supaya bisa masuk tuh. Supaya bisa masuk. Habis itu yang kedua kali bilang harap mengubah lantaran umurnya itu kada pas saatnya mendaftar diubah karena saat inya dilantik dia pulang. Lalu tumbur orang. Paham aja loh lah kawan-kawan teman. Pak, apanya kayak gini nih kita kada kawa macam-macam. Cuman kita jaga. Keputusan-keputusan yang memihak dengan rakyat tuh kita jaga. Jangan sampai tiba-tiba tengah malam berubah.
Cuma alhamdulillah karena mungkin lantaran banyak yang menjaga ini. Iya. Ayo kamu. Ibaratnya tuh macam orang tuh nah. Ayo tungguin orang terus iya. Kita tungguin sampainya apa sekalinya. Iya. Tetap alhamdulillah. Pokoknya tuh kita berterima kasih lawan teman-teman mahasiswa, aktivis-aktivis, ada juga artis. Habis itu komika apa segala macam yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi bahwa kita harus dukung nih keputusan MK. Jangan sampai lawan pulang banyak juga nih dulunya kayak artis tuh nanya itu mendukung pihak yang sekarang tuh lagi dihujat misalnya. Ya. Tapi kan akhirnya sadar ya biar apa diterima aja jangan kena disambat dulu. Iko mau ke kemarin biasa kan kayak itu. Aduh setelah artinya kan orang sadar terima malah lebih bagus lagi minta artis itu buat bersuara juga kan misalnya nanti awalnya mendukung Sene misalnya kan. Amun ini bersuara kan otomatis suara kita yang ibaratnya rakyat ini bertambah kuat, lagi. Ada influencer yang dulu tuh mendukung ini. Tapi perasaanku wajar Pak. Inya kan dulu mendukung, memilih si bapak tampan itu kan, si bapak tampan. Nah akhirnya sadar salah aku nih lah ya. Harus diperbaiki ya. Iya harus diperbaiki. Wajar, dia sebagai pemilih. Artinya inya berhak juga untuk mengkritik apabila bapak tampan itu melakukan kesalahan. Jadi kada perlu jadi sambati kamu tuh maka jadi memilih ini, memilih itu. Karena udah lagi kita nih rakyat sama aja sudah. Sama, kedudukannya sama. Pokoknya bilanya bubuhnya gabung, ayo kita terima. Ayo kita sama-sama sampaikan bahwa ini kita di jalan yang benar kayak gitu. Cuma ada juga kadang-kadang tuh orang tuh sok bijaksana juga. Kalau kenapa jangan karena sopan, karena adabnya aja menyampaikan ke pemerintah dan kata-kata kasar kayak itu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Lantaran rakyat merasa tidak diperlakukan adil, makanya adabnya hilang. Adab hilang. Apabila inya diperlakukan dengan adil, wajar harusnya beradab. Makanya adil gitu nah. Makanya itu kayak kita di daerah kita semalam ujarnya. Kan demo juga buban mahasiswa kan, habis itu segala buban aktivis apa segala macam 4 demo di sini. Nah ada komenan juga bang, ada yang mau komen juga kan, bahwa kak gasan apa ading-adingku ikam 4 demo di sini, kada didengar bubuhannya, bukan masalah kada didengar. Artinya ini kan suara rakyat itu di mana-mana tuh rata. Ading-ading mahasiswa yang di sini nih, nah terima kasih, mantap tuh Buan Pianto. Artinya Buan Pianto merasakan keresahan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Buan kan dia mungkin resah saat itu kan, cuma nih momennya menyampaikan keresahan itu bagus. Pokoknya dihargai itu tuh. Pokoknya bilanya adik-adik mahasiswa nih nah, Krida misalnya yang tadi, kita dianggap nih daerah kita nih apa nih sunyi-sunyi aja dukungan. Kada kayak itu, jadi kita pokoknya turun ke jalan sampaikan biar yang melihat tuh misalnya 100 orang 200 orang apa tapi kita nih mendukung gitu nah. Artinya mendukung seluruh berdiri itu di posisi mana itu berpihaknya ini kan ke rakyat nih. Artinya kan buahnya melaksanakan apa fungsinya sebagai mahasiswa sebagai orang yang akademisi apa segala macam. Nah kayak itu loh wajar buahnya aja, buahnya merasa resah terhadap situasi yang ada kan. Pokoknya jangan patah semangat bila disambat orang yang biasa aja, harus tapi baper. Harus baper. Pokoknya kita jalan apa yang kita jalankan aja sudah. Amun jan orang bahari itu diihakan aja. Itu diihakan aja. Ngarannya buah nih kamu misalnya nih demo lah, apalah segala macam. Kayaknya pasti ada aja yang menyambati. Oke, sip, mantap. Kayak itu kan sudah. Jangan tapi ditumburkan. Ulun semalam tuh kada tahu buahnya hendak demo tuh. Rencana ulun hendak menyumbang aqua kamu sana. Nyumbang baju minum lah. Nggak sembuhnya. Tapi ketahui sana bubuh sudah bubar. Ya apa admin tahunya begini? Admin itu menerima laporan. Menerima laporan kan. Masuk ya, masuk. Ada, tenang aja. Cuman ulun tuh hendak menyumbang. Ya setidaknya kada hadir di situ ada menyumbang banyu lah, banyu minum kah. Apakah tapi memang hendak menyumbang banyu minum. Nah, bila berudi aja lagi kan. Bila ada demo-demo yang mengeritik pemerintah, ulun hendak menyumbang meskipun kada hadir di situ, tapi ulun hendak menyumbang. DM aja kan anehnya. mana janji pian min. Biar kan apa? Biar sekotak ada apa jangan. Pokoknya gasan menambah semangat lah. Karena misalnya admin membuat kotak aja loh.
sekotak aja lah men. Nah, Umamin sekotak aja lah men. Wah yang lain pulang mana yang lain? Bisa mana? Iya yang lain lagi gitu. Jangan mengharap admin aja gitu. Min. Nah, ada lagi nih Rami Jo. Nah, wadah kita ini sudah mulai isok loh nih pendaftaran calon kepala daerah. Nah, calon gubernur, calon bupati 7 sampai 29 Agustus. Jadi kan akhirnya dari desakan mahasiswa, desakan para influencer, artis, seluruh masyarakat kemarin berdemo di seluruh Indonesia, akhirnya KPU lawan komisi di DPR lalu mulai rapat paripurna. Nah, akhirnya diputuskan bahwa aturan yang untuk pendaftaran kepala daerah kan ya mengubati keputusan MK. Alhamdulillah. Nah, jadi kada sia-sia tadi demo tadi kada sia-sia. Itu fungsinya. Jadi itu jangan takut turun ke jalan tuh jangan takut. Iya. Kita tuh harus bersuara, yang bujur tuh yang kita suarakan. Jangan juga bersuara nih menyeleneh. Jangan dia bersuara tiba-tiba bersuara kosong gitu. Kuciak kan jelas kadang sampai orang. Ya. Maaf nama lain nih ya. Sudah di jalan yang misalnya pemerintahnya sudah di jalan yang benar, di demo, nah itu salah tuh. Nah, tapi kalau misalnya ada melenceng sedikit, tagur salah satu penagur itu ya lo demo tadi. Iya. Karena Bapak pas saja itu tuh. Itu namanya demokrasi. Bantah. Lawan pulang nih. Ini kan kayaknya bakal jadi ada nih. Sudah mendaftarkan 27 sampai 29. Lalu kena nih kampanye biasa standar lah. Tes kesehatan dulu kalau itu kan bagian dari pendaftaran. Oh, bagian dari pendaftaran. Habis itu kan tahapannya kan lagi ini habis itu kampanye kan. Hanyar pemilunya. Pilkada aja tanggal 27 November. Sudah ada cintanya. Balik ke cinta pulang. Nah, kalau bisa itulah tiap kali ada pemimpin tuh lihat track recordnya. Jangan bayang melihat cintanya aja timbul-timbul karena dapat pemimpin yang zong. Nah, jadi kalau Anda memilih pemimpin itu tuh amunnya bayar ditukari 500.000 atau 200.000 apalagi 50.000. Pian tiba-tiba kena jong selama 5 tahun rugi loh. Kena jangan aku selama 5 tahun kada jual dijanggukin apa bukan itu masalahnya. Cuman kan kebijakan sidin yang kita tunggu. Nah, semoga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah yang terpilih dimanapun lah. Anak di Kalimantan, ke Sulawesi, ke Pulau Jawa, ke Sumatera, ke Papua, ke Bali, apapun itu nyaman sesuai apa kehendak rakyat. Memang tidak semua yang bisa terakomodir dari kehendak rakyat. Paling kada bergantian lah yang misalnya nih yang paling urgen apa dulu misalnya kan ini lo digawi wajar aja itu tuh sambil dikawal. Namun pina agak melenceng sedikit tagur. Salah satunya tuh bisa dengan demo tadi. Iya, demo atau dengan menyampaikan langsung ke DPR kita rapat dengar pendapat pendapat kan hadir kan sampaikan kehendak pian. Tapi amunnya kehendak pian tuh pina jong dia mau gitu. Pokoknya intinya di demo. Bilanya salah di demo. Demo itu kan hitungannya menagur itu kan demo juga. Iya, menagur itu demo juga. Cuman atau ya kan amunnya rasanya dengar pendapat yang bertemuan di kantor DPR itu pina masih rasa jong kehendak kita nih. Ya demo itu kan ibaratnya itu usaha yang paling terakhir lah. Iya. Cuman kan tadi kan ada rapat dengar pendapat segala macam hadir kan. Ada apa ya kalau sudah kan dulu takuni sampaikan lawan takuni kayak apa kami ini babila bisa dianukannya nah. Ya, bisa diputuskannya nah kan permasalahan kami ini apa solusinya. Namun misalnya kada sesuai ya mau kada mau ya sudah turun lagi ke jalan. Ya itu. Tapi insya Allah calon-calon kepala daerah yang ada ini, apalagi di daerah kita ini, insya Allah semuanya good aja. Semua. Nah. Pokoknya kami mendukung aja yang mana yang paling baik itu kami dukung. Ya gitu. Namun misalnya kada sesuai kan kita gimana nagurnya lewat berita. Lewat berita. Ya betul kita tulis berita. Nah bahwa misalnya nih ada jembatan roboh misalnya sudah
sudah berapa lama nih kada dibaiki jembatannya. Nah, ini kan termasuk apa namanya masukan. Ya, yang tapi kayak itu tadi kayak kita menulis berita ini kan kada bisa yang berdasarkan opini kita. Iya. Ya. Paling kadang nih siapa kan jadi narasumbernya Iya. masyarakat yang merasa terganggu lah dengan situasi dan kondisi kayak itu kan. Narasumber tuh penting Nah, kan. kami wawancara, insya Allah dibuat. Dari pihak pemerintah kita wawancarai juga. Iya, artinya harus adilnya Bang. Kamu kayak kami kan ada aturannya, ada aturan yang mengatur itu gitu. Iya, undang-undang pers. Undang-undang pers. Bahwa jangan hanya sepihak lawan pulang, jangan fitnah. Nah, hoax itu lah itu yang terbaik filmnya. Jadi kita tuh benar-benar Bang, kita tuh di Borneo News ID, kita benar-benar mengkrit berita itu dengan benar-benar yang jauh lah dari kata hoax. Yang sesuai fakta. Sesuai fakta. Jadi kita itu membuat harus kita klarifikasi dari narasumber, dari apa namanya, misalnya dengan pemerintah dengan pemerintahnya, misalnya ada saksi lain kita masukkan juga. Ya, artinya kan walaupun secara pribadi kayak aku misalnya menulis berita itu berpihak gitu loh terhadap sesuatu, cuma saat mengolah berita mau kada mau kita harus netral dulu. Ya. Harus adil lah. Pihak yang ditunjuk juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasinya. Ya. Itu sudah haknya kada kawa diganggu gugat lagi. Nah, bilanya yang salah satu kada bisa ditemui atau kada bisa diklarifikasi kayak apa tuh? Kada apa-apa, kita hormatinya kada mau berstatement loh. Ya. Dipersilahkan, tapi kita cari lagi karena narasumber lain. Ya. Siapa nih narasumber lainnya yang mau berstatement terkait itu? Bisa dari masyarakat juga lah, atau dari pengamat kah, atau dari akademisi kan misalnya kan. Iya. Nah, kan Bu Hadi juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Terserahnya. Jadi kan tujuan tuh kayaknya semua lah. Orang-orang tuh. Padahal kita sudah ada niat baik untuk memberikan kesempatan yang membela diri. Untuknya menyampaikan sudut pandangnya itu apa terhadap suatu permasalahan. Betul. Jadi kan kita tuh kada sembarangan. Karena ada, pokoknya kita itu membuat pemberitaan itu pokoknya harus jauh dari kata hoax. Nah, makanya kita kan media massa mainstream loh. Lain kayak di medsos kan ibaratnya atas opini pribadinya langsung share. Nah, itu bedanya dengan kita di media massa yang media mainstream. Ada aturan yang mengatur itu di undang-undang pers juga ada. Ya. Nah, jadi karena kadang-kadang tuh loh, kenapa aja belum ada beritanya padahal sudah tumbuh di medsos. Iya, kami kan harus mencari apa data-data ya. Ini yang paling rancak tuh mencari apa nih? Konfirmasi dari orang yang bersangkutan misalnya kan. Klarifikasi. Jadi yang ditampilkan di berita itu adalah sesuatu yang adil bagi semua pihak. Betul. Mungkin tidak memuaskan, tapi kami insya Allah berlaku adil untuk itu. Itu yang namanya media massa, media pemberitaan. Oke, berhubung kita nih gawean mencari berita, ente juga harus memantangi medsos kita harus tetap jalan. Nah, ulun hendak menyampaikan satu harapan lah untuk kepala-kepala daerah nanti yang sudah terpilih. Satu aja Bang yang harus sampaikan tuh, berpihaklah lawan rakyat. Itu aja sudah. Sama sekali. Itu aja pokoknya. Kata-katanya itu lah. Pokoknya lu kerja ada lain. Pokoknya yang penting berpihak dan rakyat. Itu juga. Aja. Ulun Yudameng. Ulun Arif Gim. Yuk kita begawian lagi. Begawian dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.